warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Derajat Samudra bersama rekan saya Dwi Haryono akan menyampaikan materi terjemahan dari hadis ke-23. Langsung saja. Fadla qaula la ilaha illallah, keutamaan mengucap kalimat la ilaha illallah. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang pada akhir kalimatnya membaca la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Hakim wa Sahih. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dan Imam Hakim telah membenarkannya. Ma'ani al-mufradat, makna-makna mufradat. Kata akhiru di sini yang dimaksud adalah berlawanan dari kata yang pertama. Kata kalamihi di sini yang dimaksud adalah ucapan dari hadis tersebut. Sedangkan dakhala kebalikan dari lafaz kharaja. Yang ketiga syarhul hadis, yaitu penjelasan dari hadis. Rasulullah bersabda, barang siapa yang di akhir hidupnya di dunia, Abu Al-Baqo berkata dengan merofakkan isim kana dan membolehkan selain itu. Dan kalimat tauhid merupakan tempat dari nasabnya khobar kana. Maksud perkataan Nabi pada lafaz la ilaha illallah adalah beliau tidak akan mengucapkan kalimat apapun pada akhir hidupnya setelah mengucapkan la ilaha illallah. Dan maksud dari perkataan Nabi dakhalal jannah, yaitu termasuk dengan umat-umat sebelum Nabi yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Ibnu Ruslan berkata, maksud dari hadis tersebut adalah dia harus masuk surga. Jika dia adalah orang berdosa tidak bertaubat, masih ada kemungkinan Allah mengampuninya, atau bisa saja Allah akan menghukumnya terlebih dahulu dan masuk surga setelah hukuman tersebut. Dan mungkin saja dia orang yang berhasil menjadi penghuni surga karena kalimat terakhirnya tersebut, la ilaha illallah. Maka kami memohon kepada Allah untuk mengumumkan kepada kami bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kebenaran dari hadis tersebut sangat jelas, sampai-sampai dari seseorang yang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia tidak ingin melihat, melainkan hanya bersyukur dan sangat berharap untuk bertemu dengan Allah. Dengan demikian diketahui bahwasanya kata kematian adalah salah satu kata paling sering diucap oleh Rasul, dan itulah yang Allah saksikan untuk dirinya sendiri. Dan saya telah menyaksikan bahwasanya ada 78 malaikat dan nabi dan bangsa-bangsa yang telah bertaubat. Al-Halimi dan Baihaqi berkata, ini adalah kalimat yang tersisa setelah umat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan kalimat tauhid, kalimat yang tulus, panggilan kebenaran dan perintah untuk mereka yang berada di bawah otoritas untuk mengatakannya dan mempercayainya. Itu adalah sebaik-baik orang yang beriman. Itu merupakan kalimat Islam, merupakan agama Allah di antara bumi dan langit. Itu adalah kewajiban yang pertama, yang paling terhormat dan tertinggi, dan kalimat ini sama sekali tidak bertentangan dengan seperti kemurtatan, larangan Allah dan lain-lain yang telah dipersyaratkan, meskipun diklaim bahwa Allah Tuhan yang maha berkuasa dan maha berkehendak. Dan menandai usia itu adalah tugas yang wajib juga. Ketika Anda merasa tua, tambah malas dan tambah beribadah, itu juga harus diperhatikan kenapa bisa begitu. Beberapa orang ateis atau orang yang tidak memiliki agama itu tidak bisa melihat Tuhan dan akhirat, kecuali orang-orang yang masuk Islam tulus dari hatinya dan percaya bahwa kepadanya Allah kita hidup, kepadanya juga kita akan mati, dan kepadanya juga kita akan bangkitkan, insya Allah. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dwi Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada rekan saya Derajat Samudra Pangestu. Langsung saja saya akan membacakan hadis ke-23, yaitu fadilah qaula la ilaha illallah, keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang pada akhir kalimatnya membaca la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Rawahu Abu Daud wa Ahmad wal Hakim wa Sahih. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, dan Imam Hakim telah membenarkannya. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Derajat Samudra Pangestu. Keutamaan membaca kalimat tauhid. Umat muslim pastinya tidak asing dengan kalimat tahlil. Tahlil adalah bacaan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil ini bagian dari kalimat syahadat. Disebut sebagai kalimat tauhid karena berisi pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bagian pertama dari kalimat syahadat. Membaca kalimat tahlil bisa mendatangkan ketenangan jiwa. Tak hanya itu saja, membaca kalimat tahlil dapat mendatangkan pahala dan keutamaan. Keutamaan membaca kalimat tahlil bisa mendatangkan keberuntungan hingga menjadi pengantar masuk ke surga. Mendatangkan keberuntungan. Tahlil secara ikhlas bisa mendatangkan keberuntungan. Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang beruntung dengan syafaat atau pertolonganmu kelak?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku kira belum ada orang yang bertanya kepada tentang hal semacam ini sebelumnya." Manusia yang paling beruntung pada hari kiamat adalah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang penuh keikhlasan. Hadis riwayat Bukhari. Memperbaiki iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perbaruilah selalu iman-iman kamu." Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami?" Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah olehmu ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penghalang api neraka. Kalimat tahlil penghalang dari api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya akulah orang yang paling tahu tentang suatu kata-kata yang jika seseorang mengatakannya dengan hati yang jujur, lalu orang itu mati dalam keadaan semacam itu, pasti ia diharamkan tersentuh oleh api neraka, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Hadis riwayat Hakim dari Amr radhiyallahu anhu. Pengantar masuk surga. Kalimat tahlil pengantar masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Kesimpulan, kalimat la ilaha illallah yang indah. Siapa orang yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid ini, dia akan masuk surga. Dan kalimat tauhid ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, yang pertama, mendatangkan keberuntungan. Kedua, memperbaiki iman. Ketiga, penghalang api neraka. Dan keempat adalah pengantar masuk surga. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dan rekan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.